Kalau pengen tahu kita udah ada di minggu keberapa di tahun ini, tonton terus Tech and Tips. Karena setiap minggu saya bakal kasih tahu, dan untuk minggu ini kita udah masuk ke minggu ke-6 tahun 2022. Halo semua, Juni mana? Kisah bersejarah apa dalam dunia teknologi yang terjadi di minggu ini? Kita langsung mulai aja dari tanggal 6 Februari tahun 1959. Jack Kilby dari Texas Instruments mendaftarkan paten untuk sebuah multi-transistor device yang disebut Miniaturized Electronic Circuits. Device ini nantinya disempurnakan lagi oleh Robert Noyce dan akhirnya dikembangkan menjadi Integrated Circuit atau IC yang kita kenal sekarang. Dan ini hanya satu dari 60 paten yang dipegang oleh kakek Jack Kilby. Dan akhirnya di tahun 2000, kakek Jack Kilby mendapatkan Nobel Prize untuk bidang fisika. Kalau kita bicara tentang manusia yang udah pernah menapakkan kaki ke bulan, mungkin banyak orang yang langsung dengan mantap nunjuk Neil Armstrong. Beberapa di antara kita mungkin ada yang ingat bahwa Neil Armstrong ditemenin sama Buzz Aldrin. Tapi mungkin gak banyak dari kita yang pernah dengar nama Alan Shepard. Padahal di tanggal 6 Januari 1971, Alan Bartlett Shepard Jr. ini bukan hanya menapakkan kakinya di bulan. Dia berangkat ke bulan dengan misi Apollo 14 dan sampai di bulan bukan cuma turun bre. Dia di sana sempat-sempatnya mukul bola golf. Dan mungkin ini adalah bola golf yang pertama dan terakhir kali dipukul di bulan. Hal yang hampir mirip juga terjadi kalau kita ngobrolin soal Apple. Steve Jobs, siapa yang gak kenal? Tapi mungkin gak banyak dari kita yang nyadar bahwa Steve Jobs itu mulai membangun Apple bukan sendirian bre. Dia bareng-bareng sama sahabatnya yang bernama Steve Wozniak. Di tanggal 6 Februari tahun 1986, Steve Wozniak mengundurkan diri dari Apple. Katanya sih untuk mengejar mimpi yang lain. Tapi rumor yang beredar adalah karena dia nggak suka dengan perkembangan Apple yang lebih fokus untuk mengembangkan Macintosh dan mengabaikan Apple II. Walaupun mundur, Steve Wozniak masih tetap menjadi pemegang saham Apple dan akhirnya beberapa tahun kemudian dia diundang lagi masuk ke Apple sebagai advisor waktu Jill Emilio naik jadi CEO. Teknologi automatic transmission mulai booming setelah jalanan mulai macet. Jadi teknologi yang dulunya terbilang kurang populer sekarang sudah menjadi mainstream. Dan semua itu bermula di tanggal 7 Februari tahun 1958. Mobil buatan Belanda DEF 600 diperkenalkan di Amsterdam Motor Show. Mobilnya sih kurang menarik, bentuknya juga kurang cakep dan mungkin setir-setirannya juga nggak enak. Tapi yang bikin mobil ini revolusioner adalah dia sudah menggunakan automatic transmission dan harganya terjangkau bre. Sering kita lihat di film-film luar angkasa gitu ya. Astronot keluar dari spaceship, terus habis itu dia terbang-terbang di luar angkasa, dikontrol pakai bajunya yang niup-niup udara. Nah, itu ada beneran. Dan namanya adalah Manned Maneuvering Unit atau MMU. Di tanggal 7 Februari 1984, Bruce McCandless II dan Robert L. Stewart melakukan untethered spacewalk menggunakan MMU untuk pertama kalinya. Dan McCandless menjadi manusia pertama yang keluar dari space station dan jalan-jalan di luar angkasa. Keren banget gak sih? Salah satu program komputer yang paling canggih yang benar-benar bisa mengalahkan manusia adalah program permainan catur. Sejak komputer yang bisa mainin catur pertama kali dibuat, para grandmaster, juara-juara catur dunia ini pada KO semua sama komputer bre. Baru akhirnya di tanggal 7 Februari 2003, Garry Kasparov bertanding dengan komputer yang bernama Deep Junior dan dia berhasil seri. Padahal di tahun 97 dia pernah bertanding sama komputer juga yang namanya Deep Blue dan berujung kalah. Pengen beli GPU baru? Asus TUF RX 6500 XT OC Edition. GPU entry level terbaru dari Asus yang menggunakan cooling system yang mantap. Desain axial tech fan-nya menggunakan fan hub berukuran kecil yang membuat ukuran blade kipasnya bisa lebih panjang. Dan ini membuat airflow-nya menjadi lebih bagus. Kipasnya menggunakan dual ball bearing yang daya tahannya 2 kali lipat dibandingin sleeve bearing. Durability sistem pendinginnya nggak usah diragukan lagi karena udah menggunakan all aluminum shroud dan metal backplate. Dan backplate-nya sendiri udah punya desain vented untuk menghindari udara panas terjebak di bagian belakang GPU. Jangan khawatir soal quality karena GPU ini udah menjalani tes yang ketat di laboratorium Asus untuk memastikan compatibility dan durability-nya. Asus TUF RX 6500 XT OC Edition. Minggu lalu saya udah sempat bicara tentang Harvard Mark I. Minggu lalu atau minggu sebelumnya ya? Tonton aja sendiri lah ya.
Nah, ceritanya di tanggal 8 Februari tahun 1945, paten untuk Harvard Mark I ini didaftarkan. Komputer ini pada zamannya udah canggih dan ukurannya gede banget. Jadi kalau dibandingin PC zaman sekarang ya beda jauh lah. Sekarang kan kecil tapi udah bisa mengerjakan tugas yang kompleks. Nah, waktu itu Harvard Mark I tugasnya gampang banget, bre. Dia disebut sebagai Automatic Sequence Control Calculator yang bisa melakukan 4 perhitungan dasar aritmatika. Dan dia bisa menghitung hingga 23 poin desimal. Mesin canggih di zamannya ini bisa menyelesaikan kalkulasi perkalian dalam waktu kurang lebih 5 detik. Waduh, kalah sama kalkulator sekarang ya. Internet sekarang bukan sesuatu yang spesial. Bahkan boleh dibilang kita hampir nggak menganggap bahwa internet itu ada. Saking seringnya setiap hari kita pakai internet. Tapi kalau mundur ke tahun 90-an, di mana internet belum se-booming sekarang, waktu itu dia adalah sesuatu yang sangat fenomenal. Di tanggal 8 Februari 1996, diadakan sebuah event yang dinamakan 24 Hours in Cyberspace. Ini adalah salah satu event online terbesar yang tercatat dalam sejarah. Dipimpin oleh Rick Smolan, salah satu fotografer senior, barengan sama beberapa rekannya. Mereka berkolaborasi dengan 1000 fotografer, editor, programmer, dan interaktif designer top dunia untuk membuat sebuah time capsule tentang online life. Dan hampir sama nasibnya seperti internet, sekarang ini kita udah terbiasa juga menggunakan Google Maps, bre. Jadi pergi kemana-mana udah nggak ada lagi kesasar karena udah ada yang mandu. Padahal bertahun-tahun yang lalu, kalau saya pergi sebelum ada Google Maps, ya mau nggak mau harus bergantung pada rambu-rambu di jalan gitu ya. Nah, tapi ternyata sejak tanggal 8 Februari tahun 2005, semuanya berubah. Karena di saat itu Google Maps lahir dan tiba-tiba rambu jalanan udah jadi nggak asik lagi untuk dilihat. Beralih ke tanggal 9 Februari di tahun 1963 dan kali ini dari dunia penerbangan. Pesawat Boeing 727 melakukan penerbangan perdananya. Kemudian setelah itu selama 10 tahun berikutnya pesawat ini menjadi pesawat yang paling banyak diproduksi. Tepat 6 tahun kemudian di tanggal yang sama pesawat Boeing 747 melakukan penerbangan perdananya. Nggak tahu nih, kenapa kok tanggalnya sama? Tanggal 10 Februari 1990, spacecraft Galileo melintasi Venus dalam perjalanannya menuju Jupiter. Nah, ceritanya si Galileo ini memanfaatkan gravitational slingshot dari bumi dan juga Venus untuk mempercepat lajunya menuju Jupiter tanpa harus menggunakan bahan bakar. Jadi singkatnya, gravitational slingshot ini membuat spacecraft memasuki area gravitasi suatu planet atau benda angkasa lainnya agar menjadi lebih cepat karena tertarik gravitasi. Kemudian jalurnya dibelokkan ke arah tujuan asal. Akhirnya dia bisa mendapatkan tambahan akselerasi tanpa harus menggunakan bahan bakar. Tadi saya udah sebutin tentang Garry Kasparov yang berhasil bertanding seri melawan Deep Junior di tahun 2003. Nah, di tanggal 10 Februari tahun 1996, Garry Kasparov bertanding dengan Deep Blue. Ini pendahulunya Deep Junior. Secara total pertandingannya emang dia menang, tapi dia sempat kalah karena skornya adalah 4-2. Baru setahun kemudian dia kalah total dari Deep Blue. Kalau kita lihat berita tabrakan mobil, udah nggak heran. Secara di jalanan, mobil itu jumlahnya banyak banget. Tapi di tanggal 10 Februari tahun 2009, muncul berita yang agak aneh. Terjadi tabrakan, tapi kali ini antara dua satelit. Iridium 33 dan Cosmos 2251 bertabrakan di orbit mereka. Dan ini bikin saya bingung juga sih, apakah di luar angkasa sana satelitnya segitu banyaknya ya? Kok sampai bisa tabrakan? Beralih ke tanggal 11 Februari, dan ternyata di tanggal ini sejarah teknologi masih didominasi oleh dunia luar angkasa. Dimulai dari 11 Februari tahun 1970, Jepang meluncurkan Osumi, satelit pertama mereka. Dan dengan peluncuran ini, maka Jepang menjadi negara keempat yang berhasil mengirim satelit ke orbit. Tanggal 11 Februari tahun 1974, percobaan peluncuran Titan Centaur mengalami kegagalan. Tapi seperti kata pepatah, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Walaupun misi percobaannya gagal, tapi setelah itu desain roket Titan Centaur ini berhasil diluncurkan 6 kali berturut-turut tanpa ada masalah. Salah satu alat yang bisa menangkap gambar-gambar planet dan galaksi yang ada di luar angkasa dengan sangat keren adalah Hubble Telescope. Tapi gimana ceritanya kalau Hubble Telescope ini rusak?
gimana cara benerinnya secara dia ada di luar angkasa gitu kan. Nah, di tanggal 11 Februari tahun 97, Space Shuttle Discovery dikirim ke luar angkasa untuk nyervis si Hubble Telescope ini. Dan ini bukan kali pertama karena misi tersebut adalah misi kedua dari total 5 misi yang pernah dilakukan untuk memperbaiki Hubble Telescope. Terakhir di tanggal 12 Februari, dan kali ini mundur jauh banget ke tahun 1877. Alexander Graham Bell melakukan panggilan telepon jarak jauh untuk pertama kalinya antara Boston dan Salem, Massachusetts. Masih di tanggal yang sama, tapi lompat 100 tahun kemudian di tahun 1977. Dan masih dari Boston. Seorang penggila teknologi muda bernama Jonathan Rothenberg mendirikan The Boston Computer Society. Yang hadir saat itu cuma ada 4 orang, bre. Tapi setelah itu, anggotanya berkembang jadi ribuan. Kemudian 12 Februari tahun 2001, Jan DeWitt mengirimkan email berisi foto seorang pemain tenis terkenal, Anna Kournikova. Fotonya cukup menggiurkan untuk membuat orang akhirnya tertarik untuk ngeklik. Dan ternyata benar, begitu diklik isinya adalah malware. Malware ini akan berusaha untuk mengirimkan sendiri dirinya ke semua alamat yang ada di address book. Dan waktu itu tentu saja yang disasar adalah pengguna Windows. Ternyata dari dulu udah jadi target ya. Nah, walaupun malware ini secara penyebaran emang cukup efektif, tapi dampak yang paling besar dari malware ini adalah mengetahui bahwa ternyata laki-laki nggak jauh-jauh bre, dikirimin foto apapun, diklik juga walaupun isinya malware. Dan itu tadi sejarah teknologi di minggu ke-6 dari tanggal 6 sampai tanggal 12 Februari. Kalau pengen tahu kelanjutannya, tungguin minggu depan.